Selamat malam Pak Zulhalim. Selamat malam teman-teman semuanya. Sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya tentang sistem informasi pemasaran produk berbasis web pada usaha butik berkah. Dan berikutnya ada informasi judul, informasi jurnal, di mana sistem informasi pemasaran produk berbasis web pada usaha butik berkah. Untuk penulisnya Rusdi Yusmiawan Putra, Ika Ratna Indra Astuti, Yunianita Rahmawati. Prodi, jurusan Informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Sudiarjo. Tanggal terbit tanggal 22 bulan 8 2023. Nama jurnal Jurnal Informatika Polinema, peringkat Sinta S4. Dan untuk jurnalnya bisa dilihat di slide. Oke, berikutnya untuk latar belakang. Nah, penelitian ini itu bertujuan untuk menghasilkan sebuah sistem informasi pada usaha butik berkah yang memudahkan masyarakat dalam mencari informasi mengenai pakaian secara jarak jauh melalui website. Nah, dengan penerapan sistem informasi pemasaran berbasis web pada usaha butik berkah, maka informasi pemasaran yang dilakukan dari pihak butik kepada masyarakat akan menjadi lebih efektif dan efisien. Adapun metode penelitiannya, yang pertama, dalam proses penelitian ini dilakukan dengan observasi secara langsung untuk mendapatkan data di tempat butik berkah yang terletak pada wilayah Desa Mojoruntut, RT 10 RW 05 Kecamatan Krembong, Sudiharjo dengan pemilik Umi Salama. Nah, untuk lebih jelasnya, proses penelitian bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Nah, ini ada tahapannya, di mana yang pertama ada tahap perencanaan. Nah, di dalam tahap perencanaan, untuk melakukan identifikasi rumusan masalah pada produk butik dengan cara datang langsung ke tempatnya. Nah, yang berikutnya ada tahap pengumpulan data. Nah, di sini menggunakan proses observasi secara langsung juga dan juga studi pustaka dengan mengumpulkan data dan informasi. Yang berikutnya ada analisa sistem. Nah, dilakukan analisa kebutuhan sistem dan desain rancangan interface dengan metode waterfall. Yang berikutnya ada perancangan sistem. Nah, di dalamnya ada flowchart. Nah, saat aplikasi dijalankan, akan langsung menampilkan halaman beranda. Nah, kemudian menu terdapat profil pembuat. Kemudian sebelum mulai membeli produk, daftar terlebih dahulu lalu masuk. Nah, setelah itu, akan diarahkan ke halaman barang yang menampilkan produk yang dijual. Nah, kemudian pengguna dapat melakukan transaksi dan data transaksi akan disimpan. Terdapat menu user berisi pesanan dari pengguna, kemudian ada menu profil pembuat sistem, kemudian bisa logout. Yang berikutnya ada data flow diagram. Nah, identitas user dapat memilih barang yang ingin dipesan dan melihat hasil pesanan. Sedangkan entitas admin memiliki tugas untuk memberikan verifikasi pesanan dari user. Yang berikutnya ada data flow diagram level 1. Di sini terdapat beberapa proses yang menjelaskan bahwa sistem akan mendeteksi setiap pembelian yang telah dilakukan. Dengan bukti yang telah keluar, maka akan membuat laporan pembelian pada admin. Yang berikutnya ada entity relationship diagram. Nah, pada pembentukan ERD adalah memasukkan data entitas dan atribut serta menentukan relasi antar entitas. Nah, pada penggambaran diagram, hubungan entitas relasi adalah perekat yang menghubungkan suatu entitas dengan entitas lainnya. Yang berikutnya ada hasil dan pembahasan. Nah, hasil rancangan desain tampil user interface. Yang pertama ada tampilan beranda. Nah, pada tampilan beranda ini, user bisa melihat daftar produk pakaian yang dijual, mulai dari gambar produk, nama produk, harga, dan stok. Yang berikutnya ada tampilan daftar akun dan registrasi. Nah, pada tampilan ini, user harus registrasi dulu sebelum masuk halaman beranda untuk melihat produk yang akan dibeli. Yang berikutnya ada tampilan login. Nah, pada tampilan ini jika user sudah registrasi dan punya akun, maka bisa langsung masuk dengan username dan password. Yang berikutnya ada tampilan beranda. Nah, pada tampilan ini yaitu user setelah masuk halaman beranda, terdapat daftar produk pakaian yang bisa dilihat seperti gambar produk, nama produk, harga produk, dan stok produk untuk kemudian dilakukan pembelian. Yang berikutnya ada tampilan pesanan. Nah, pada tampilan ini user bisa melihat deskripsi pesanan produk yang telah dipesan. Yang berikutnya ada tampilan profil. Nah, pada tampilan profil ini user bisa melihat detail profil user pada saat registrasi sebelumnya. Yang berikutnya ada tampilan tentang. Nah, pada tampilan ini berisi tentang profil pembuat aplikasi seperti nama,
NIM, program studi, dan alamat. Nah, yang berikutnya ada kesimpulan. Nah, yang pertama itu berdasarkan pemasalan pada penelitian ini, maka akan menghasilkan sebuah sistem informasi pada usaha butik berkah yang memudahkan masyarakat dalam mencari informasi melalui pakaian secara jarak jauh melalui website. Nah, dengan adanya sistem penjualan secara online, maka mempermudah konsumen mengetahui informasi perkembangan dan pemesanan produk serta memperluas jangkauan promosi. Yang berikutnya, aplikasi ini juga memberikan kemudahan akses informasi yang tidak terbatas, di mana pengguna dapat mengakses informasi kapanpun dan dimanapun tanpa harus datang langsung ke butik berkah. Nah, dengan penerapan sistem informasi pemasaran produk berbasis web pada usaha butik berkah, maka informasi pemasaran dilakukan pihak butik ke masyarakat akan menjadi lebih efektif dan efisien. Nah, yang berikutnya ada kekuatan penelitian. Nah, di sini penelitian ini mengidentifikasi sebuah tren penting dalam industri fashion, di mana pergeseran dari penjualan offline ke online. Hal ini penting karena menunjukkan adanya peluang bisnis yang besar bagi UMKM di bidang fashion yang dapat berdampak positif pada perekonomian Indonesia. Lokasi butik berada di wilayah strategis yang dapat memberikan keuntungan tambahan dalam menarik pelanggan lokal. Ini menunjukkan bahwa penelitian ini memperhitungkan faktor-faktor lingkungan dalam strategi pemasaran dan bisnis. Yang berikutnya ada kelemahan penelitian. Nah, aplikasi sistem informasi pemasaran produk berbasis web pada usaha butik berkah masih memerlukan update dengan penambahan fitur payment gateway untuk mengantisipasi kerusakan sistem software maupun perangkat keras hardware akibat yang disengaja atau tidak sengaja ataupun karena bencana alam, maka sebaiknya untuk selalu melakukan backup sistem dan database-nya dalam waktu berkala. Yang berikutnya ide penelitian. Nah, di sini saya ingin melakukan sebuah penelitian tentang penerapan CRM dalam sistem informasi pemasaran suatu produk berbasis web. Nah, untuk lokasinya belum ada, tapi nanti saya akan kaji lebih lanjut lagi. Oh, terima kasih.